Kalau poin penaltinya 4 itu termasuknya ringan. Kalau di atas 10 itu yang menurutku berat banget sih. Kalau 4, 1, 2, 3, 4, 5, 200 produknya akan dibekukan atau tetap 300 tapi tidak bisa upload produk. Ketika mendapatkan poin penalti 3-5 ini sudah tidak mendapatkan posisi tersebut. Terima kasih sudah klik video Alfi Mokusuru and happy watching. Hai semuanya, terima kasih sudah mengklik video Alfi Mokusuru. Kali ini ada pertanyaan, yakni apa yang terjadi jika penjual mendapatkan poin penalti. Dari teman kita Azula Sensei, yakni seller ya. Halo kak, mau nanya, kan poin penalti saya 4 dan produk saya 300. Apakah nanti 200 produk akan dibekukan atau tetap 300 tapi tidak bisa upload produk gitu. Nah, ini dia punya 4 poin penalti, terus kemudian produknya yang diupload yang ada di akun Shopee-nya itu ada 300. Dia tanya nih, apakah nanti 200 produknya akan dibekukan atau tetap 300 tapi tidak bisa upload produk. Kalau semuanya kita lihat masih ringan ya, kalau semuanya poin penaltinya 4. Kalau poin penaltinya 4 itu termasuknya ringan. Kalau di atas 10 itu yang menurutku berat banget sih. Kalau 4, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau bisa hindari untuk mendapatkan poin penalti ini ya. Karena ini bukan suatu award, karena ini kayak kita tuh mendapatkan pelanggaran, melakukan pelanggaran gitu sehingga mendapatkan poin penalti. Poin penalti 4, terus kemudian produknya 300. Produknya yang sudah diupload di akunnya 300 dan apakah nanti produknya dibekukan yang 200? Tidak. Jadi produk 200 itu masih tetap ada di akun jualannya, akun jualan Azula Sensei ini, tetapi tidak kayak nggak bisa muncul gitu. Catatan ya buat teman-teman nih, untuk setiap kelipatan 3 poin pelanggaran produk akan diberlakukan pembatasan produk yang dapat ditampilkan menjadi 100 selama 28 hari. Yakni yang muncul di akun toko Shopee teman-teman semua. Jadi yang 300, yang 200 kan 300 nih. Yang 200 itu tetap ada di toko teman-teman. Tapi yang muncul yang ada di toko ini cuma 100 aja. Ibaratnya yang muncul di explore terus kemudian yang ya sesuai algoritma Shopee itu ya yang itu sesuai dengan sistem Shopee gitu. Nah, untuk yang tanya juga nih, apakah bisa kita tuh mengedit produk ketika masih mendapatkan poin penalti 4? Itu masih bisa, masih aman untuk kita edit produknya, terus kemudian ada di deskripsinya diganti atau judulnya diganti atau lain-lain lah gitu. Kecuali teman-teman itu mendapatkan poin penalti sebanyak 12. Kalau poin penaltinya itu udah 12, itu agak sulit ya survive gimana jualannya, dan apalagi mengedit produk itu udah nggak bisa. Teman-teman bisa cek di sini, itu ada beberapa poin tentang poin penalti, tingkatannya, terus kemudian larangan ikut serta. Contoh nih, kurang dari 3, tingkatannya itu masih 0, masih aman, masih nggak apa-apa lah kalau semuanya dapet poin penalti 1-3. Nggak perlu dikhawatirkan, mungkin cuman algoritma di toko teman-teman yang turun, jadi mungkin agak berkurang ya penjualannya dari sebelumnya. Kemudian di tingkat pertama nih, di tingkat pertama poin penaltinya 3-5. 3-5 mendapatkan poin larangan keikutsertaan promosi Shopee. Dan yang kedua, penurunan posisi produk di halaman utama. Kemungkinan besar garis ongkir masih ada, cuman nggak bisa kayak ikut campaign lain di Shopee, contoh murah lebay lah, atau flash sale di Shopee lah, atau SMS atau ya pokoknya yang banyak lah promo-promo Shopee teman-teman yang pasti tahu ya sebagai seller. Nah, penurunan posisi produk itu biasanya nih, contoh kalau sebenarnya ada pencarian make up terviral atau lip gloss terviral, nah teman-teman ternyata lagi kena poin penalti nih, biasanya masuk urutan ke atas
Tapi ketika mendapatkan poin penalti 3-5 ini sudah tidak mendapatkan posisi tersebut. Untuk poin penalti 6-8 itu sudah masuk tingkatan kedua. Jadi tambah lagi nih, tambah berat lagi beban seller. Ditambahnya ini larangan keikutsertaan program garis ongkir dan garis ongkir ekstra dan cashback ekstra. Itu sangat berpengaruh sekali karena mindset dari pembeli atau customer di Indonesia ini semakin banyak promo, semakin banyak yang didapatkan kayak lebih murah, garis ongkirnya juga dapat, itu lebih diminati daripada yang nggak dapat gratis ongkir gitu. Untuk selanjutnya ada poin penalti 9-11 poinnya, tingkatan ketiga, tingkatan keempat, dan tingkatan kelima. Nah, di sini bisa dilihat semakin banyak poin penalti yang didapatkan, semakin berat juga larangan atau sanksi yang diberikan Shopee kepada seller. Yang paling parah nih yakni poin penalti 15 setelah gratis ongkir ekstra, dan cashback ekstra dicabut, larangan pengunggahan produk baru dan mengubah produk. Contoh ganti gambar lah, diedit, terus kemudian ganti nama, di deskripsinya diganti, dikasih variasi, itu udah nggak bisa lagi gitu. Itu maksimal 12-14 poin penalti, itu tingkatan keempat. Tingkatan kelimanya nih yang paling parah juga, pembatasan akun. Poin penalti 15 alhamdulillah aku nggak pernah dapet, tapi kalau semuanya poin penalti 12 itu paling parah, aku pernah dapet juga. Itu sampai kita ganti nama udah nggak bisa, diganti foto nggak bisa, terus diutak-atik di deskripsi juga udah nggak bisa, pokoknya serba nggak bisa diapa-apain. Ya udah kita pasrah aja jualan, dinaikin aja, terus kemudian dipakein iklan atau gimana lah biar tetap ada penjualan, walaupun itu penurunan drastis dari penjualan biasanya. Tapi alhamdulillah nggak sampai di pembatasan akun. Ada 5 tingkatan, yakni 0, tingkatan pertama, tingkatan kedua, tingkatan ketiga, tingkatan keempat, dan tingkatan kelima. Itu poin penaltinya. Nah, semakin tinggi poin penalti yang terakumulasi, semakin banyak keuntungan eksklusif yang diberhentikan. Ya tadi kayak semuanya dapat poin penalti 6-8 udah nggak bisa gratis ongkir, nggak bisa gratis ongkir ekstra, nggak bisa cashback ekstra. Terus kalau semuanya poin penalti 12-14 itu udah nggak bisa yang namanya mengedit atau mengubah deskripsi dari produknya. Bagaimana saya mengetahui jika telah diberikan poin penalti? Nah, gimana nih caranya kita tahu kalau kita tuh dapat poin penalti? Pantesan kok nggak ada penjualan nih, kenapa nih gitu kan? Nah, waktu dicek di notifikasi teman-teman, teman-teman bisa cek di notifikasi, di sana ada notifikasi di seller bagian bar kanan ya. Nanti aku kasih screen-nya di sini deh. Itu ada notifikasi yang bisa dicek bahwa di sana teman-teman dapat poin penalti atau tidak. Nah, itu ketahuan. Wah, ternyata selama ini aku dapat poin penalti, pantesan aja nggak ada penjualan sama sekali. Udah turun drastis dari kemarin gitu ya. Ketika sudah mendapatkan poin penalti ini, jika teman-teman sekiranya tuh ngerasa bahwa kayaknya ini bukan kesalahan aku deh, ini kayaknya bukan kesalahan aku dan juga tokoku baik-baik aja, aku nggak ngelakuin apa-apa, kok dapat poin penalti ini karena contoh keterlambatan pengiriman. Ini tuh karena kurirnya itu nggak pick up gitu. Ini aku udah set pick up tapi nggak di pick up kurirnya. Kemarin katanya kurirnya tuh nggak bisa ambil paketnya karena banyak bocor, atau kalau enggak ya karena udah full. Contoh katakanlah dia pakai motornya udah full, nggak bisa menerima paket untuk dikirimkan gitu kan. Jadi teman-teman bisa ajukan banding ke customer service. Jadi nggak usah khawatir, di sana teman-teman bisa cek di bagian bawah, itu bisa chat langsung ke customer service untuk melakukan klaim ajukan banding. Aku pernah bikin video ajukan bandingnya, teman-teman bisa cek di bagian playlist di Shopee, nanti ada
Kalau nggak aku kasih di kolom deskripsi bawah. Itu ya teman-teman yang bisa aku share kali ini. Jika teman-teman masih ada pertanyaan, kritik dan saran, boleh banget tulis di kolom komentar. Nanti aku akan sharing dengan kalian semua. Jika video ini bermanfaat, silahkan share ke orang-orang sekitar, apalagi ke seller, sesama seller, temennya ada yang seller, mungkin bestinya. Dan semoga bermanfaat, and see you.